Penyakit gigi dan mulut masih dominan terjadi di masyarakat Indonesia. Hal ini terungkap dari data hasil riset kesehatan dasar tahun 2018 yang menunjukkan bahwa 45% responden mengalami penyakit gigi berlubang. Sayang, tak sedikit orang menganggap sepele masalah gigi berlubang. Padahal, gigi berlubang tak hanya menyebabkan infeksi, sakit kepala, dan demam, tapi bisa memicu masalah kesehatan lainnya yang lebih serius dan fatal, yaitu kematian. Beberapa waktu lalu, viral di media sosial kisah seorang wanita bernama Amanda yang kehilangan suaminya karena infeksi gigi berlubang. Kondisi yang tidak kunjung membaik membuat pasangan ini kembali berobat dan ditemukan fakta bahwa pasangannya mengalami abses gigi atau infeksi hingga keluar nanah dan sudah menjalar hingga leher dan pundak. Setelah mendapat perawatan intensif dan dioperasi, pada hari keempat, suami Amanda tidak sadarkan diri dan koma, lalu meninggal dunia. Amanda berharap apa yang terjadi pada keluarganya bisa menjadi pembelajaran bagi banyak orang. Ia meminta masyarakat untuk tidak takut pergi ke dokter gigi bila mengalami gigi berlubang. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut kita telah terhubung langsung dengan Dr. Munar Setio selaku dokter gigi. Kita langsung sapa. Selamat siang Dr. Setio. Apa kabar di sana, Dok? Selamat siang, baik. Oke, kita langsung saja membahas seputar abses gigi yang menyebabkan berbagai macam risiko ya. Kalau kita lihat tadi di tayangan, ada salah satu pasien yang mengalami abses, kemudian didiamkan dan diperiksa ternyata sudah berat begitu ya, sampai dilakukan operasi dan beliau koma dan akhirnya meninggal dunia. Ini gimana tanggapannya, Dr. Setio? Apakah memang sebegitu berbahayanya ketika abses dibiarkan saja, dokter? Ya, jadi kalau untuk manusia sendiri sebenarnya infeksi itu sangat berbahaya. Nah, cuma di balik bahayanya sendiri sebenarnya durasi untuk bisa sampai di level bahaya itu tidak sebentar. Jadi proses terbentuknya abses sendiri itu memakan waktu yang sangat lama. Cuma memang kita sering sekali mengabaikan itu yang akhirnya kita kehilangan kesempatan untuk menyembuhkan diri justru. Karena sebenarnya masalah gigi itu sangat lama prosesnya. Dari dia cuma rasa ngilu, kemudian berubah menjadi rasa sakit, sampai akhirnya bengkaknya kecil, sampai akhirnya membesar dan terus-terus membesar. Itu prosesnya sebenarnya sangat lama. Jadi memang juga dibutuhkan perhatian kita, terutama pasien, untuk mau mengecek secara reguler. Karena mungkin aja mereka tidak sadar kalau mereka memiliki kerusakan gigi atau bahkan sudah sampai abses. Tapi kalau mau berbicara soal bahaya, memang level abses itu infeksi yang lumayan bahaya, apalagi kalau sudah skalanya besar. Baik, jadi harus melakukan pengecekan secara berkala ya untuk bisa meminimalisir risiko ketika terjadi ada lubang pada gigi. Masih membahas seputar abses, karena sang pasien yang meninggal dunia ini mengatakan, sang istri terutama ya, absesnya ini sudah lumayan berat dan mengganggu pernapasan bahkan sampai ke dada begitu ya, dada ke leher. Ini memang apakah abses bisa menjalar ke beberapa organ vital di dalam tubuh kita, dokter? Oke. Nah, untuk abses sendiri mungkin untuk para pemirsa dan penonton itu bisa memvisualisasikan dengan lebih mudah itu bentuknya akan seperti kantong. Nah, dengan seiring berjalannya waktu, infeksi kuman akan semakin besar. Sehingga kantong yang berisi kuman-kuman itu akan semakin besar juga. Biasanya kalau infeksinya ada di gigi yang regionya di bawah, kantong itu nanti membesarnya akan menutup jalur leher. Nah, di leher itu kan ada jalur pernapasan dan juga kerongkongan yang digunakan untuk makan. Seringkali abses yang sudah sangat besar itu akhirnya menekan jalur nafas di leher. Nah, itu yang seringkali akhirnya menyebabkan meninggal dunia atau kematian. Jadi kalau resikonya pada gigi atas, resiko kematiannya tidak sebesar yang ada di regio bawah gitu. Karena di regio bawah itu lokasinya berdekatan dengan leher dan ada jalur napas di sana. Itu yang seringkali akhirnya menyebabkan resiko kematian sebenarnya. Oke,
Namun apakah abses ini memang disebabkan awalnya karena gigi yang berlubang sehingga lubangnya semakin besar dan membuat kuman, kemudian apa yang kita makan juga menjadi sebuah akumulasi besar ya, kuman tersebut semakin berkembang biak dan menyebabkan luka sehingga terjadi abses kah? Seperti itu kah, dokter? Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau mau ditanya dari mana sumber kuman dan sumber infeksinya, kemungkinan besar pasti dari gigi yang berlubang dan tidak dirawat. Nah, kenapa berbeda nih? Karena kan seringkali kita berpikir badan aja kalau ada luka atau ada infeksi atau ada radang gitu ya, itu kadang bisa sembuh sendiri. Kenapa kalau gigi kok nggak bisa? Nah, itu biasanya karena struktur gigi sudah sangat berbeda. Nah, jadi kalau di gigi itu, kalau kuman sudah rusak, dia justru menemukan tempat untuk bertumbuh. Makanya biasanya kalau udah giginya tuh rusak dan sudah banyak kumannya, warna giginya ikut berubah. Karena kan warna gigi yang sehat putih agak sedikit kuning gitu ya. Tapi kalau sudah ada banyak kumannya, warnanya akan semakin coklat dan akhirnya bahkan sampai hitam. Nah, itu kenapa? Karena memang gigi yang rusak itu tempat yang nyaman untuk kuman berkembang biak. Begitu kuman sudah punya banyak cukup pasukan, dia baru akhirnya mengintervensi area luar di bawah giginya. Nah, itulah baru mulai masuk ke area pembuluh darah di bawah gigi. Nah, di sana sudah mulai ada daya tahan tubuh yang bekerja sehingga timbullah abses atau nanah tadi gitu. Agar kita bisa mengetahui gejala-gejala awal ketika kita sudah terindikasi abses, sebetulnya apa saja yang harus kita waspadai di awal ketika ada indikasi kita terkena abses, dokter? Oke, untuk indikasi yang paling awal sudah pasti kita harus peka terhadap rasa sakit. Jadi gigi yang sehat itu sudah pasti tidak akan menimbulkan rasa sakit. Nah, cuma biasanya keluhan yang dirasakan itu bisa kita bagi sebagai dua hal. Yang pertama rasa ngilu, yang kemudian menjadi rasa sakit. Kalau rasanya masih rasa ngilu, itu biasanya kita merasakan sesuatu yang berbeda, tetapi tidak menyebabkan gangguan. Nah, kalau itu mungkin kalau mau periksa boleh, mau ditunda juga masih boleh. Tapi kalau sudah sampai rasa sakit, misalnya kita mau tidur aja tuh udah sakit gitu, atau kita makan aja sakit. Nah, itu kalau bisa sudah jangan ditunda lagi, karena rasa sakit adalah alarm untuk badan kita atau untuk kita mengetahui ada yang tidak beres di area tertentu, nggak cuma gigi gitu. Jadi kalau di area yang lain ada terasa sakit, coba cek area tersebut, karena harusnya area yang sehat itu tidak menimbulkan rasa sakit. Nah, kalau memang sudah lewat fase itu, abses itu kan bengkak. Jadi bengkak itu kan sebenarnya pasti terlihat secara visual. Entah itu gusinya membesar, kemudian warna gusinya sedikit merah, atau bahkan mungkin beberapa kali nanahnya itu sampai keluar. Nah, kalau itu sudah terjadi, itu sudah sebenarnya kondisi yang lumayan parah gitu, tapi masih terlokalisir. Nah, itu sudah kalau bisa jangan ditunda-tunda lagi untuk segera mencari pengobatan terutama ke dokter gigi. Oke, itu dia ya sebuah pesan penting untuk kita agar kita bisa mengetahui indikasi-indikasi awal ketika kita mengalami abses. Tetapi kita tidak ingin tentunya mengalami abses. Kemudian bagaimana caranya agar kita bisa menghindari gigi yang berlubang? Apakah kita harus mengurangi makan makanan yang manis, kemudian mengurangi penggunaan tusuk gigi? Ini juga apakah sebaiknya kita hindari setelah makan, dokter? Oke, sebenarnya untuk tips ya, untuk tips itu yang paling penting sebenarnya bukan dari makanannya. Kita boleh aja mengkonsumsi makanan apapun, apalagi di usia dewasa ya. Mungkin kalau anak-anak kita membatasi makanan manis karena memang mereka belum bisa berpikir secara komprehensif dan belum bisa melakukan pembersihan secara maksimal. Tapi untuk orang dewasa sebenarnya nggak ada nih makanan-makanan spesifik yang sebenarnya berbahaya terhadap gigi kita. Tapi justru kondisi pembersihan giginya yang lebih penting. Banyak orang yang akhirnya tidak mengerti atau bahkan kurang mengerti bagaimana kita ini harus membersihkan gigi kita gitu. Jadi sebenarnya makanan apapun boleh, tapi kita bertanggung jawab untuk membersihkan giginya juga. Jangan cuma dipakai untuk makan, tapi kemudian kita tidak membersihkan. Nah, kondisi gigi yang kotor itulah justru yang menjadi pemicu kerusakan gigi pada awalnya. Nah, kalau dibiarkan baru nanti dia bisa menjadi membesar dan menjadi abses. Jadi sebenarnya kalau ditanya adakah makanan-makanan itu sebenarnya nggak ada juga. Tapi kondisi atau lifestyle kita dalam membersihkan gigi itu menjadi kunci bagaimana kita bisa menjaga gigi kita untuk tetap sehat. Kemudian kontrol berkala itu juga penting. Jadi seringkali rasa sakit itu tidak sebanding dengan kerusakan.
Jadi mungkin aja kita merasakan oh ngilunya sedikit sekali, tapi kalau diperiksa ke dokter gigi ternyata lubangnya sudah besar. Nah, jadi perlunya kontrol berkala itu untuk kita bisa update dan tahu informasi kesehatan gigi dan mulut kita ini sejauh apa saat ini. Sehingga penanganannya juga bisa dilakukan dengan cepat dan tidak terlambat. Gitu. Baik, jadi harus bisa bertanggung jawab kepada gigi kita, membersihkan gigi ya, sikat gigi setelah makan. Kemudian jangan lupa juga untuk kontrol berkala untuk mengetahui bagaimana kondisi kesehatan gigi kita. Oke, untuk menyikat gigi juga sebetulnya ada tips dan triknya. Tidak hanya menyikat saja, tetapi sebetulnya ada tipsnya supaya bersih sampai ke sela-selanya. Ini juga perlu kita perhatikan. Dan yang tadi yang saya pertanyakan juga belum dijawab dokter. Bagaimana dengan penggunaan tusuk gigi? Karena orang kita, warga Indonesia seringkali setelah makan suka mencungkil gigi dengan tusuk gigi. Ini juga apakah berisiko dokter? Tapi ditahan, kita akan bahas usai jeda ya dok? Yes. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan lanjutkan diskusi hangat kita bersama dengan Dr. Munar Setio selaku dokter gigi. Dr. Setio, sebelum ke pertanyaan saya di segmen sebelumnya, kami juga masih ingin mengetahui bagaimana agar kita bisa mencegah abses gigi. Apakah dengan cara menambal lubang pada gigi kita ini juga efektif untuk mencegah abses, dokter? Ya, jadi penambalan itu sebenarnya adalah pertolongan pertama kita ya sebagai dokter gigi untuk menyelesaikan masalah infeksi gigi. Karena selama kuman itu belum menyentuh pembuluh darah yang ada di gigi, penambalan itu adalah cara yang sangat efektif gitu untuk menyelesaikan masalah gigi berlubang. Tapi akan berbeda kalau nanti kuman itu sudah sampai ke arah pembuluh darah gigi gitu atau pembuluh darah giginya sudah terbuka. Nah, itu perlu ada perawatan lebih lanjut ke pembuluh darahnya dulu baru kita melakukan penambalan gigi gitu. Oke. Setelah kita menambal, apakah kita juga perlu memperhatikan apa yang kita makan? Karena mungkin tambalan ini bahannya agak berisiko ketika kita makan makanan yang agak keras dan minum minuman mungkin juga apakah harus diperhatikan jangan yang terlalu asam atau terlalu manis agar bisa menjaga kesehatan si tambalannya ini, dok? Oke. Jadi kalau untuk bahan tambal sendiri sebenarnya memang didesain tuh sudah bisa mengunyah atau mencerna berbagai macam makanan. Jadi kalau ditanya adakah tantangan-tantangan makanan tertentu sebenarnya nggak ada. Cuma seringkali justru ada hal-hal yang sebenarnya tidak bisa kita kunyah atau tidak bisa kita makan. Misalnya kalau kita lagi makan nasi tuh kadang seringkali ada batu-batu kerikil kecil gitu ya yang akhirnya tersembunyi di nasi tersebut. Nah, kalau batu kerikil tersebut kemudian terkunyah atau tergigit dengan gigi kita lumayan kencang, itu tambelan juga bisa beresiko untuk akhirnya rusak. Kemudian kalau di makanan seperti popcorn gitu ya, kan jagungnya itu harusnya dia pop atau mekar gitu ya, sehingga menjadi lebih empuk. Nah, seringkali biasanya kalau popcorn itu sudah mau habis, kita seringkali dapat jagung yang tidak mekar atau dia masih biji jagung. Nah, itu juga teksturnya kan keras sekali sehingga mau kita gigit sekencang apapun belum tentu biji jagungnya itu hancur. Nah, itu yang seringkali akhirnya membuat tambalan justru mudah lepas atau mudah hancur gitu karena sebenarnya makanan yang kita gigit itu belum dalam bentuk yang memang harusnya kita makan gitu. Baik, jadi harus memperhatikan lagi apa yang kita makan jangan yang terlalu keras ya untuk melindungi tambalan pada gigi kita. Lalu kalau misalnya gigi kita sudah begitu rusak, lubangnya sudah begitu berat ya, sudah besar sekali dan harus dicabut, ini juga apakah harus diperhatikan untuk menghindari abses? Karena banyak yang mengatakan bahwa mencabut gigi ini berisiko besar karena syarafnya tersambung dengan syaraf ke otak, dokter. Oke. Nah, mungkin ini juga yang perlu diluruskan gitu. Jadi sebenarnya pencabutan gigi yang sudah dalam kondisi rusak dan tidak bisa dikembalikan lagi bentuknya, justru adalah sebuah sarana pengobatan yang benar gitu. Jadi justru jangan takut untuk dicabut, karena dengan dicabut justru kita membuang sumber infeksinya. Justru kita jangan berpikir dengan
oh saya nggak berani cabut karena kalau dicabut malah nanti jadi infeksi. Justru terbalik, gigi itu kalau sudah tidak dipakai dan tidak bisa dipakai sama sekali, dia justru menjadi sumber infeksi. Makanya sering sekali kalau kita lihat gigi yang sudah keropos, yang sudah habis, yang sudah kecil sekali, cenderung warnanya akan berwarna gelap atau berwarna hitam. Itu karena biasanya akan menjadi tempat untuk kuman berkumpul gitu. Makanya kalau memang sudah ke dokter dan bentuknya tidak bisa dikembalikan untuk dipergunakan, lebih baik memang untuk dicabut dan jangan takut karena gigi itu bekerjanya independen gitu. Jadi jangankan ke saraf di area lain, gigi sebelahnya aja yang ada di sebelahnya persis itu tidak akan terjadi apa-apa gitu. Oke, jadi masyarakat tidak perlu khawatir ya ketika ingin mencabut gigi saat mengalami gigi yang rusak berat begitu, yang harus segera dicabut. Oke, kalau penggunaan tusuk gigi, saya masuk ke pertanyaan di segmen sebelumnya. Karena banyak warga kita, dokter, yang setelah makan ketika ada yang nyangkut gitu ya di gigi, mereka langsung menggunakan tusuk gigi yang tajam untuk mencungkil apa yang menyangkut di giginya. Padahal ya ini juga berisiko. Apakah sebetulnya hal-hal seperti ini juga harus dihindari untuk menuju ke gaya hidup yang betul-betul aman ya untuk menjaga kesehatan gigi kita, dokter? Iya, untuk tusuk gigi sendiri sebenarnya boleh saja, karena kan sebenarnya itu untuk membersihkan area yang kotor juga ya dari sisa makanan. Cuma ada beberapa tips. Nah, biasanya untuk pembersihan area sela-sela gigi, selain tusuk gigi itu lebih baik kita menggunakan benang gigi atau dental floss. Tapi kalaupun memang harus pakai tusuk gigi, diusahakan jangan cari yang tajam. Cari yang ujungnya itu tumpul. Kenapa? Karena dengan ujung yang tajam itu kan kita membersihkan ada gusi di sana. Sedangkan gusi itu bentuknya seperti daging, dia lunak. Jadi kalau tertusuk, dia bisa saja luka. Nah, luka itu justru malah jadi sumber infeksi gitu ya. Karena kan infeksi itu terjadi pada saat kuman itu mendapatkan tempat untuk penetrasi masuk ke dalam tubuh kita. Sedangkan luka itu menjadi sarana untuk kuman bisa masuk. Makanya kalau mau ditusuk dengan tusuk gigi, usahakan gunakan ujung yang tumpul sehingga kalaupun mengenai gusi dia tidak akan melukai. Tapi kalau ditanya boleh atau enggak, saya kalau sudah terbiasa ya nggak apa-apa juga. Cuma tipsnya kita bisa membersihkan sela-sela gigi dengan benang gigi. Tapi kalau sudah terbiasa dengan tusuk gigi, bisa dicari tusuk gigi dengan ujung yang tumpul gitu. Baik, jadi menggunakan ujung tusuk gigi yang tumpul atau menggunakan benang ya biar lebih aman. Yes. Baik. Semoga diskusi kita hari ini bisa menjadi input penting bagi pemirsa di rumah ya, agar kita bisa bersama-sama menjaga kesehatan mulut dan gigi kita. Terima kasih Dr. Setio telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas. Pemirsa, usai jeda kita akan mengunjungi Masjid Ramli Musofa Taj Mahal dari Indonesia. Informasinya usai jeda di Halo Indonesia.